Oke, teman-teman kita lanjut ke contoh kedua, masih membahas tentang nilai ekstrim. Nah, di sini untuk contoh kedua, tentukan nilai ekstrim, maksimum, dan minimum untuk fungsi di mana x pangkat 2 ditambah x kali y plus y pangkat 2 dikurang x plus 48. Nah, untuk cara di sini sama untuk yang langkah yang pertama, kita tentukan dulu nilai-nilai yang harus kita perlukan untuk di persamaan aplikasi turunan di nilai ekstrim ini, di mana kita harus menentukan turunan parsial orde kedua. Nah, di sini kita turunkan dulu orde pertama dari fungsi ini, maka turunan terhadap x, maka ini 2x. Kemudian di sini turunan x adalah 1, y. Kemudian ini 0, kemudian ini turunan 6x adalah 6. Maka kita peroleh turunan parsial pertama terhadap x adalah 2x plus y dikurang 4. Nah, kemudian dari hasil turunan pertama terhadap X ini, kita turunkan lagi terhadap X dan terhadap Y. Jika 2X kita turunkan terhadap X, maka sama dengan 2, Y sama dengan 0. Sehingga di sini hasilnya 2, kemudian kita turunkan terhadap Y, maka di sini 2X sama dengan 0, karena tidak ada variabel Y, kemudian di sini Y-nya sama dengan 1, turunan terhadap Y. Sehingga kita sudah peroleh. Selanjutnya, turunan parsial yang orde pertama dari fungsi ini kita turunkan terhadap Y. Maka X pangkat 2 diturunkan terhadap Y sama dengan 0. Kemudian X pangkat Y diturunkan terhadap Y sama dengan X. Karena turunan Y adalah 1, 1 kali X sama dengan X. Kemudian ditambah dengan Y pangkat 2 diturunkan sama dengan 2Y. Kemudian 6X sama dengan 0 plus 48 sama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh bahwa turunan parsial orde pertama terhadap Y adalah X plus 2Y. Nah, untuk Y ini, teman-teman bisa menurunkan dua-duanya terhadap X dan terhadap Y, atau bisa saja terhadap Y saja, karena yang dibutuhkan dalam aplikasi aplikasi turunan nilai ekstrim ini hanya terhadap Y saja dari fungsi Y ini, dy kuadrat. Oke, oleh karena itu, di sini kita bisa menentukannya X turunan ini X plus 2Y, turunan X terhadap Y ini 0, plus 2Y, turunan dari 2Y adalah 2, karena turunan Y adalah 1, 2 plus 1 sama dengan 2. Nah, kita sudah selesai untuk menentukan nilai-nilai yang diperlukan. Nah, langkah keduanya kita menentukan titik kritis. Titik A-nya di mana koordinat X, Y-nya. Nah, kita tahu bahwa syarat nilai ekstrim ini adalah turunan parsial, orde pertama itu terhadap X sama dengan 0, dan terhadap Y sama dengan 0. Nah, dari berbekal ini kita bisa menentukan nilai X dan nilai Y-nya, di nilai titik kritisnya. Yang pertama, turunan pertama tadi adalah 2X plus Y kurang 6. 2x plus y kurang 6 turunan parsial sama dengan 0 ketentuannya. Maka jika 6-nya kita pindah ruas, sama dengan 2x plus y sama dengan 6. Nah, ini berbeda dengan contoh satu tadi. Ini tadi ketika kita selesaikan persamaan ini, itu sudah diketahui nilai x-nya atau nilai y-nya. Di sini belum. Maka jika belum seperti ini, maka kita perlu analisis lebih lanjut seperti melakukan substitusi dan pemfaktoran dan sebagainya. Oke, di sini untuk Y ini juga sama, kita sudah tahu tadi turunan periode utamanya adalah X plus 2Y. Ini juga sama, kita X plus 2Y jika kita ruas, ini kita bisa menentukan X-nya sama dengan minus 2Y. Ini juga belum bisa menentukan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, sehingga dari sini kita bisa melakukan substitusi dari kedua persamaan ketetapan. Ini adalah persamaan pertama, ini yang keduanya. Kemudian kita sudah tahu nilai X-nya di sini min 2Y, persamaan yang B ini kita substitusi ke dalam 2X plus Y. Di sini kita tahu X-nya adalah min 2Y. Maka 2 dikali min 2Y ditambah Y sama dengan 6. Ini kita kalikan ke dalam sama dengan min 4Y plus Y sama dengan 6. Nah, min 4Y plus Y itu sama dengan min 3Y sama dengan 6. Sehingga Y kita peroleh nilai Y-nya adalah negatif 2. Nah, kita sudah peroleh nilai Y yang di sini negatif 2. Nah, sekarang untuk nilai X-nya. X itu sama dengan min 2Y. Sebelumnya kita sudah tahu Y-nya adalah negatif 2. Maka min 2 dikali min 2 itu sama dengan 4. Nah, dari sini kita sudah berhasil menentukan titik kritisnya. Itu berada di koordinat X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan negatif 2. Oke, dari sini maka kita lakukan langkah selanjutnya adalah syarat nilai ekstrim maksimum. Apakah fungsi ini masuk dalam persyaratan nilai ekstrim dan apakah nilai ekstrim minimum dan maksimum. Maka di sini dari hasil turunan orde kedua yang kita peroleh tadi, kita tinggal masukkan saja terhadap X-nya adalah 2, terhadap Y-nya adalah 2, dan dx dy-nya adalah sama dengan 1. Kita tinggal masukkan 2 dikali 2, 4, dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 3. Nah, dari sini kita peroleh bahwa dia lebih besar dari 0, sehingga dapat kita definisikan bahwa
persamaan ini memiliki nilai ekstrim. Nah, yang jadi pertanyaannya apakah dia maksimum dan minimum tergantung dari turunan kedua terhadap X-nya. Kita lihat turunan kedua terhadap X adalah sama dengan 2, sehingga lebih besar dari 0. Apabila turunan kedua terhadap X lebih besar dari 0, maka dapat kita definisikan sebagai nilai ekstrim ya minimum di sini. Oke, ini kita sudah peroleh, maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal menentukan berapa nilai ekstrim minimumnya dengan memasukkan nilai koordinat X dan Y yang kita peroleh di titik A atau di titik kritisnya. Nah, kita kembali ke fungsi objektif atau fungsi awalnya, yaitu X pangkat 2, maka tinggal kita masukkan saja nilai X dan Y-nya. X-nya adalah 4, 4 pangkat 2, X-nya 4 dikali min 2, Y-nya adalah min 2 pangkat 2, kemudian 6X, 6X-nya adalah 4, kemudian ditambah 4, 8. Kita selesaikan, dan kita peroleh bahwa nilai ekstrim minimum pada fungsi X plus X pangkat 2 plus XY plus Y pangkat 2 dikurang 6X plus 4, 8 itu hasilnya adalah 36. Ini cukup sederhana ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contoh penyelesaian nilai ekstrim. Oke, kemudian saya coba lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 3, ini mungkin untuk menentukan nilai titik kritisnya ini agak lebih sulit daripada ini. Kita coba ya. Oke, yang pertama di sini tentukan nilai ekstrim, maksimum dan minimum untuk fungsi, di mana X-nya pangkat 3, jadi sudah pangkat 3, ditambah 3X, Y pangkat 2, dikurang 15X, dikurang 12Y. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, contoh 1 dan contoh 2, pertama tentukan dulu nilai-nilai yang kita perlukan untuk menentukan aplikasi dari turunan ini. Nah, kemudian di sini kita tahu tadi X pangkat 3 fungsinya, kita turunkan pertama terhadap X, maka ini adalah 3X pangkat 2. Kita turunkan terhadap X, maka Y-nya konstan, maka turunan dari X adalah 1, jadi tinggal 3Y pangkat 2. Kemudian turunan dari X adalah 1, 15 kali 1, kurang 15. Sedangkan turunan 12Y terhadap X adalah 0. Sehingga kita peroleh turunan pertama terhadap X adalah 3X kuadrat plus 3Y dikurang 15. Kemudian kita turunkan lagi yang orde pertama terhadap Y, maka ini 0. Kemudian ini jika kita turunkan terhadap Y, maka X-nya konstan, maka turunan dari Y kuadrat adalah 2Y, maka dikalikan ke depan konstantanya sama 6 XY, karena X-nya konstan. Kemudian di sini 0, kemudian turunan dari 12Y adalah 12, sehingga kita peroleh turunan parsial orde pertama untuk turunan terhadap Y, maka dia adalah 6XY dikurang 12. Setelah ini kita turunkan turunan parsial orde kedua. Ya, dari ini kita turunkan lagi terhadap X dan terhadap Y. Turunan 3X kuadrat adalah 6X, kemudian turunan dari 3Y kuadrat adalah 0, karena terhadap X, kemudian dikurang 15 sama dengan 0. Nah, kemudian kita turunkan lagi terhadap Y, maka ini adalah 0, sedangkan ini adalah 6Y, ini adalah 0. Kita peroleh turunan orde 2 terhadap X dan terhadap Y-nya adalah 6X dan 6Y. Nah, sekarang turunan pertama tadi kita turunkan lagi di sini terhadap Y. Maka ketika kita turunkan terhadap Y, maka X-nya konstan, Y turunan dari Y adalah 1, maka hasilnya adalah 6X. Nah, kita sudah peroleh ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan titik kritis berdasarkan syaratnya di mana turunan parsial terhadap X sama dengan 0, kemudian turunan parsial terhadap Y sama dengan 0. Nah, di sini kita turunkan lagi. Di sini kita sudah peroleh tadi, turunan pertama parsialnya adalah 3X kuadrat plus 3Y kuadrat dikurang 15. Dan dari sini kita juga belum bisa langsung menentukan nilai X-nya. Sehingga kita buat dulu dalam bentuk persamaan dulu. Ini 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat dikurang 15 sama dengan 0. Kemudian ini kita coba sederhanakan, semuanya kita bagi 3. Ini dibagi 3 1, jadi 1X kuadrat ini juga dibagi 3. Tinggal Y kuadrat, ini 15-nya kita bagi 3 sama 5. Kemudian ini kita pindah ruaskan, makanya dia jadi X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 5. Ini kita sudah peroleh persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan keduanya juga sama, di sini 6. Tadi kita peroleh, turunan parsialnya adalah 6X Y kurang 12. 6XY kurang 12, ini kita pindah ruas sama dengan 6XY sama dengan 12. Kita coba sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 6, maka ini 1 atau XY, kemudian 12-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa pecah lagi, di mana Y-nya sama dengan X pindah ruas, maka karena perkalian, maka penduaan menjadi pembagian Y sama dengan 2 per X. Nah, dari sini kita sudah dapat dua persamaan,
A dan B. Nah, untuk menentukan nilai X-nya sama seperti sebelumnya, kita coba substitusikan Y di sini ke dalam persamaan A di sini. Maka jika kita substitusikan, maka X pangkat 2, Y-nya kita masukkan di sini 2/3X. Di sini karena Y pangkat 2, jadi 2/X pangkat 2 sama dengan 5, untuk persamaan ini. Kemudian jika kita sederhanakan lagi, jadi di sini kita akali gimana caranya biar X-nya ini nanti habis gitu. Ini kan dikalikan di sini kan sebagai 2 pangkat 2 kan 4, X pangkat 2 ya di sini, sama dengan 5. Nah, biar X-nya ini habis, kita coba akali dengan semuanya kita kalikan dengan X pangkat 2. X pangkat 2 dikali X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 4. 4 dikali dengan X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian 5-nya kita kalikan 5X pangkat 2. Nah, dari persamaan dengan substitusi persamaan B ke persamaan A, kita sudah peroleh X pangkat 4 plus 4 sama dengan 5X pangkat 2. Nah, atau kita buat dalam pemfaktoran, itu nanti bisa menjadi X pangkat 4, ini, kemudian dikurang 5X, ini kita pindah ruaskan ke kiri, jadi pangkat 4, pangkat 2, kita gunakan kiri, 5-nya jadi negatif 5X pangkat 2, kemudian ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian ini kita coba melakukan pemfaktoran, teman-teman, jadi kita coba perkalian berapa biar hasilnya juga sama seperti ini. Nah, kita coba pemfaktoran seperti ini. Bagi teman-teman yang bingung, nanti mungkin bisa dipelajari lagi bagaimana cara melakukan pemfaktoran ya. Nah, di sini kita coba faktoran pecahkan seperti ini. Maka di sini kita buat bisa X pangkat 2 dikurang 4, kemudian dikali X pangkat 2 dikurang 1. Nah, jika ini kita kalikan, ini X pangkat 2 dikali X pangkat 2 sama dengan X pangkat 4 saja juga. Kemudian di sini X pangkat 2 kita kalikan 1 sama dengan X pangkat 2. Nah, kemudian nanti di sini min 4 dikali X pangkat 2 sama dengan min 4X pangkat 2. Jadi ini juga hasilnya min 5X pangkat 2. Nah, kemudian min 4 dikali min 1 itu sama dengan 4. Jadi hasilnya ini juga, teman-teman. Nah, jika sudah melakukan pemfaktoran seperti ini, maka nanti dari sini kita bisa menentukan nilai X-nya. Nah, dari yang pertama, yang kurung ini dulu, kita buat X pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Kemudian dari sini kita dapat, kita pindah ruas, X pangkat 2 sama dengan 4. Maka X-nya sama dengan ini kita akar menjadi 2. Nah, dari sini 2-nya itu bisa positif dan negatif ya kalau kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini positif, dia juga bisa hasilnya sama dengan 0 di sini. Oke, jadi bisa positif dan negatif untuk X-nya. Untuk Y-nya juga sama, kita substitusi lagi sini X pangkat 2 kurang 1, kita pindah ruas, X pangkat 2 sama dengan 1, maka akar dari 1 sama dengan juga 1. Jadi kita dapat positif dan negatif. Jadi ketika kita masukkan nilainya di sini, X yang untuk di sini, kita masukkan X di sini misalnya nilainya 2, ini tetap hasilnya sama atau negatif 2 nanti akan sama gitu. Makanya di sini ada kemungkinan positif dan negatif. Jadi karena ada kemungkinan itu semuanya kita perhitungkan. Jadi bisa saja X di sini 2 atau negatif 2 dan bisa juga di sini 1 dan negatif 1. Nah, kita sudah peroleh di tadi untuk yang ini X-nya sama dengan bisa jadi positif atau negatif 2, kemudian di sini juga bisa jadi positif atau negatif 1. Kemudian kita substitusikan nilai X ini ke persamaan B. Kita tahu tadi Y-nya sama dengan 2/X, sehingga dengan mensubstitusi X ke sini kita bisa memperoleh nilai B-nya. Nah, karena ada dua kemungkinan tadi, maka kita coba yang pertama ya, kita coba Y-nya, X-nya sama dengan 2, maka ketika X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 1. Ketika X-nya sama dengan negatif 2, maka Y-nya sama dengan negatif 1. Ini untuk yang X dari pemfaktoran di sini. Kemudian kita coba lagi yang di sini, bisa positif 1 dan negatif 1. Dengan tadi, Y sama dengan 1 dan negatif 1. Jadi hasilnya 2 dan negatif 2. Nah, dari 4 ini, kita ternyata tidak hanya mendapatkan satu titik koordinat saja, atau ada 4 kemungkinan titik ekstrem, tapi nanti kita cek lagi mana yang memenuhi syarat. Yang untuk A1, di mana positif 2, ketika X-nya positif 2, maka Y-nya sama dengan 1. Ini titik A1, kita buat di sini simbolnya. Kemudian ketika X-nya sama dengan negatif 2, maka Y-nya sama dengan negatif 1. Maka ini kita buat sebagai simbol A2. Kemudian ketika X-nya plus 1, maka Y-nya sama dengan 2. Kita buat di sini 1, 2. Di A3, kemudian di A4, ketika X-nya negatif 1, maka Y-nya negatif 2. Nah, dari sini kita memperoleh 4 titik. Menjadi pertanyaan, titik mana yang kita gunakan atau yang kita anggap sebagai titik kritis. Nah, maka untuk menentukan itu, kita perlu cek lagi berdasarkan persyaratan dari nilai ekstrim tadi.
Nah, kita masukkan ke persamaan nilai ekstrim tadi. Di sini kita peroleh bahwa turunan kedua, kita cek lagi, turunan keduanya adalah 6x, kemudian 6y, dan 6x. Nah, ini kita masukkan 6x dikali 6x dikurang 6y. Maka kita coba untuk titik pertama. Kita peroleh persamaannya, kita coba titik pertama, A1-nya 2, X-nya 2, Y-nya 1. Nah, ketika X-nya 2, Y-nya 1, kita masukkan ke sini, maka kita peroleh di sini 108, lebih besar dari 0. Maka di titik A1 dengan koordinat 2 ini sudah memenuhi untuk persyaratan nilai ekstrim. Ini baru nilai ekstrim saja ya, teman-teman, belum menentukan maksimum dan minimum. Baru nilai ekstrim saja. Kemudian titik A2, di sini kita coba masuk nilai X-nya min 2, Y-nya min 1, maka kita peroleh di sini hasilnya juga 108 juga memenuhi nilai ekstrim. Nah, kedua, kita masukkan coba titik ketiga, A3, di mana X-nya 1 dan 2. Nah, ternyata dari sini hasilnya negatif, maka untuk titik A3 ini tidak bisa kita masukkan ke dalam nilai ekstrim, karena dia tidak memenuhi syarat, karena lebih kecil dari 0, karena syarat di sini harus lebih besar dari 0. Kemudian yang titik 4 di sini kita masukkan X-nya min 1, Y-nya min 2, ternyata hasilnya sama, dia negatif 108, sehingga di sini lebih kecil dari 0, jadi tidak memenuhi untuk syarat ekstrim, jadi ini bukan nilai ekstrim. Nah, dari sini kita sudah bisa mengeliminasi titik A3 dan A4 kita tidak gunakan. Yang kita gunakan di sini adalah titik A1 dan A2. Nah, sekarang menjadi pertanyaan menentukan mana yang maksimum dan mana yang minimum dari sini. Nah, oleh karena itu, kita tentukan lagi berdasarkan turunan turunan kedua dari parsial ini terhadap X ya. Kita lihat turunan kedua terhadap X-nya adalah ternyata 6X ya. Kita coba lagi masukin X-nya. Oke, kita coba di sini. Jadi di sini kita sudah peroleh tadi, yang memenuhi syarat nilai ekstrim adalah titik A1 dan titik A2. Kemudian kita cek syarat minimum maksimumnya, kita masuk titik A1, masukin X sama dengan 2. Ternyata di sini dia lebih besar 2, lebih besar dari 0, 12, maka berdasarkan ini, maka yang untuk titik A1 ini adalah nilai ekstrim minimum. Sedangkan yang titik A2, di mana X-nya negatif 2, maka dia negatif 12. Dia lebih kecil ya, maaf ini harusnya tandanya lebih kecil, nanti saya perbaiki. Lebih kecil dari 0, maka dia adalah nilai maksimum. Nah, dari sini ternyata fungsi dari X pangkat 3, 3X pangkat 2, kurang 15X, kurang 12 ya, dia tidak hanya memiliki nilai minimum, tetapi juga memiliki nilai maksimum dan minimum. Nah, sekarang tinggal kita tentukan berapa nilai minimumnya dan berapa nilai maksimumnya dengan menggunakan titik kritis A1 dan A2 ini. Tinggal kita masukkan nilai ekstrim minimum, kita kembalikan ke fungsi objektif yang awalnya tadi, kita masukkan nilai X-nya 2, Y-nya 1, maka kita peroleh di sini hasilnya negatif 28. Jadi nilai ekstrim minimum pada fungsi ini adalah negatif 28. Kemudian nilai ekstrim maksimumnya, kita masukkan di sini X-nya negatif 2, Y-nya negatif 1, dan ternyata hasilnya adalah 28. Nah, di sini kita sudah peroleh hasilnya untuk nilai ekstrim minimum adalah negatif 28 dan nilai ekstrim maksimum adalah 28. Nah, ini teman-teman sudah selesai contoh untuk menentukan nilai ekstrim pada penerapan aplikasi turunan. Nah, untuk di rumah, silakan teman-teman latihan soal aplikasi turunan ini dari fungsi ini. Jadi, silakan teman-teman hitung atau tentukan nilai ekstrim maksimum atau minimum untuk fungsi X pangkat 3 plus 2X kurang Y kuadrat. Apakah maksimum atau minimum atau bisa dua-duanya? Oke, silakan bekerja teman-teman. Semoga bisa memahami materi yang saya sampaikan.